Tuh. Shalom, Jemaat GBI Basilea yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya di Menteng, soalnya Basilea juga boleh join. Soalnya kita berjumpa kembali dalam BFC Ignite hari Rabu, yang tentu kita bicara tentang pengajaran yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Mungkin saudara sedang santai hari ini, dan ini bagus sekali. Duduk dengan santai, di tempat yang santai, tapi jangan kesantaian sampai ketiduran, saudara ya. Karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang akan menolong kita memahami kehidupan ini dan ke depan lebih baik lagi. Ada banyak pertanyaan, apakah pandemi ini akhir zaman, apakah ini menjadi akhir dari sebuah kisah di Alkitab, dan semuanya. Dan rasanya mungkin kita bimbang, bingung, ini apa yang terjadi ya? Nah, hari ini kita akan belajar salah satu hal yang menjadi pergumulan dalam firman Tuhan, saudara ya. Dan kita kedatangan seorang hamba Tuhan, dan kita berterima kasih beliau bisa join bersama dengan kita, Pendeta Gani Wiono, saudara. Dan beliau adalah seorang pengajar yang sangat luar biasa. Saya mengenal beliau dulu di Sati Malang, adalah seorang yang sangat cerdas, saudara ya. Saya aja yang sudah cerdas begini, kalah cerdas dengan beliau, saudara ya. Dan kita akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa, pemahaman firman Tuhan yang kuat. Dan beliau juga seorang pembicara gembala sidang juga di Jakarta, tapi juga beliau karena mengajar, jadi tinggalnya di Kota Malang. Tapi jarak malam hari ini tidak akan mengganggu kita, karena Anda cukup di rumah saudara, kuotanya disiapkan, snack boleh disiapkan, saudara ya, dan kita akan mendengar pengajaran yang sangat memberkati kita, seorang yang memahami firman dengan luar biasa, dan kita akan diberkati. Siapkan diri saudara, terima berkat Tuhan melalui BFC Ignite hari Rabu malam hari ini. Dan sebelum memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan menolong kita, memberkati setiap kita, gadget, internet kita, dan khususnya pembicara kita malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan berkati setiap kami akan menikmati kelas yang luar biasa melalui online ini, Tuhan. Melalui BFC Ignite ini kami akan menikmati pengajaran-pengajaran terbaik yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu, Pendeta Gani, Tuhan, yang akan membantu kami memahami firman jauh lebih baik lagi. Karena kami percaya anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti BFC Ignite, yang mungkin jemaat GBI Basilea Menteng, ataupun yang bukan dari Basilea Menteng. Kami rindu semua akan diberkati melalui pengajaran yang luar biasa ini. Berkati sekali lagi hamba-Mu, Tuhan, taruhkan terus hikmat, kebenaran yang diungkapkan, yang mengajar kami, menuntun hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin melekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan BFC Ignite malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan hati saudara, terima berkat Tuhan. Anda akan menikmati pertolongan Tuhan yang lebih. Kalau nanti saudara mau catat dan mungkin terlalu cepat, jangan khawatir. Kita bisa melihat tayangan ulangnya. Atau mungkin saudara kalau ada komentar atau pertanyaan, bisa menanyakan di kolom chat, di mana YouTube ini ada, dan kemudian nanti kami akan jawab pertanyaan saudara. Mungkin tidak bisa langsung, tapi nanti akan dibantu jawab oleh narasumber atau tim dari GBI Basilea Menteng. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati pengajaran luar biasa, dan hari ini kita diberkati oleh Pendeta Gani Wiono dari Malang. Silakan, Pastor Gani. Shalom jemaat GBI Basilea yang terkasih, kita berjumpa kembali. Minggu yang lalu saya telah membahas mengenai bagaimana kita memahami angka yang cukup misterius di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu 666, dan hari ini saya akan membahas mengenai salah satu topik yang mungkin juga sedikit kontroversial. Saya akan berbicara mengenai neraka. Nah, di neraka, ya, kalau kita berbicara mengenai neraka, itu topik yang cukup menarik, karena di dalam beberapa literatur ada beberapa orang yang mungkin sudah merasakan, walaupun dalam bentuk fisik, walaupun dalam bentuk penglihatan, mengenai apa itu neraka, bagaimana situasi yang ada di sana. Dan salah satu buku yang cukup terkenal, yang cukup berpengaruh di Indonesia, karena sudah ada terjemahannya. Ketika saya masih remaja, terjemahan itu masih dalam bentuk stensilan, namun belakangan telah diterbitkan di dalam sebuah buku. Buku tersebut berjudul A Divine Revelation of Hell, yang ditulis oleh Mary Baxter. Buku ini yang cukup kontroversial, namun juga cukup berpengaruh. Dan saya tidak membahas apa isi buku tersebut, tetapi saya ingin melihat bagaimana
Alkitab membahas atau memandang neraka itu seperti apa. Dan sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan di dalam teologi Kristen, pada dasarnya ada 3 pandangan utama mengenai neraka. Pandangan yang pertama adalah pandangan neraka sebagai eternal conscious torment, atau kalau diterjemahkan itu siksaan sadar yang berlangsung kekal. Jadi ini pandangan yang banyak dianut oleh orang-orang Kristen, termasuk tokoh-tokoh penting di dalam gereja Kristen seperti Agustinus, Luther, Calvin, dan banyak orang-orang Injili sampai hari ini memegang pandangan ini. Jadi neraka sebagai eternal conscious torment. Yakni mereka-mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka-mereka yang disebut orang jahat akan mengalami siksaan terus-menerus secara sadar di sana. Inilah pandangan tradisional. Dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan pandangan neraka sebagai anihilasi. Neraka sebagai anihilasi maksudnya adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang jahat, suatu waktu akan dimusnahkan. Jadi dalam pengertian bahwa mereka tidak akan mengalami siksaan seperti yang ada di dalam pandangan tradisional. Jadi mereka ya begitu saja musnah. Perish, dalam bahasa Inggris saya katakan perish. Macam ini, orang-orang memahami bahwa jiwa manusia itu tidak kekal. Jiwa manusia itu sifatnya boleh dikatakan apa ya? Ya selama ini posisi yang dominan di dalam kekristenan adalah jiwa dipandang sebagai sesuatu yang kekal, mengikuti pandangan filosofi Yunani, khususnya Platonisme. Namun kalau kita lihat ada orang-orang yang mengatakan enggak seperti itu, karena Yesus sendiri pernah mengatakan jangan takut pada mereka yang membinasakan tubuh. Takutlah pada mereka yang membinasakan tubuh dan jiwa. Dari pandangan semacam inilah kemudian beberapa orang mengajukan gagasan yang disebut dengan nama anihilasi. Beberapa tokoh Injili seperti John Stott juga memahami bahwa neraka adalah anihilasi, sebagai pemusnahan total dari orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang jahat. Tidak ada yang namanya siksaan. Nah, kemudian pandangan yang ketiga adalah neraka sebagai restorative punishment. Di sini neraka dipandang sebagai tempat penghukuman, betul, tempat siksaan, betul, tetapi tempat penghukuman dan siksaan itu sifatnya restoratif. Tidak berlangsung secara terus-menerus, tidak berlangsung secara kekal. Itu berarti bahwa suatu waktu semua ciptaan itu akan diselamatkan. Nah, karena semua ciptaan itu akan diselamatkan, pandangan ini dikenal pula dengan nama universalisme, dari kata universal yang artinya secara keseluruhan. Nah, itulah 3 pandangan mengenai neraka di dalam teologi Kristen. Jadi pada hari ini saya tidak akan membahas mengenai perdebatan-perdebatan mana yang lebih unggul, mana yang kurang unggul, tidak. Tapi saya hanya akan menyoroti salah satu pandangan yang saya pikir masih cukup dominan dan masih dipegang oleh sebagian besar orang-orang Kristen di seluruh dunia, baik orang Injili maupun orang bukan Injili, yaitu pandangan neraka sebagai eternal conscious torment. Jadi pandangan yang saya sampaikan di sini lebih bersifat pandangan yang sifatnya tradisional. Nah, untuk membahas mengenai neraka ini, saya akan membawa Anda pada sebuah teks yang ada di dalam kitab suci, yaitu Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. Matius 13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan membacanya demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai
berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, di dalam bagian ini, Yesus menggunakan perumpamaan menjala ikan untuk menggambarkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, atau pada apa yang disebut dengan akhir zaman, last days. Dan apa yang ada pada hari kiamat tersebut? Apa yang ada pada last day tersebut? Nah, pada hari kiamat akan ada pengadilan terakhir. Dalam bahasa Inggris disebut dengan last judgment atau final judgments. Dan manusia akan dipisahkan di dalam dua kelompok. Mereka yang akan diselamatkan, itu akan mendapatkan kemuliaan. Mereka yang tidak diselamatkan, akan mengalami kemalangan dalam sebuah tempat yang secara tradisional kita sebut dengan nama neraka. Nah, di sini saya memahami neraka adalah sebuah tempat, place, sebuah keberadaan, sebuah tempat, sebuah place, di mana seseorang yang pertama-tama itu mengalami penderitaan emosional. Jadi neraka adalah tempat di mana seseorang itu mengalami penderitaan emosional. Nah, maksudnya apa di sini? Yang pertama adalah mereka merasa dirinya sebagai sesuatu yang tidak berguna atau terbuang. Nah, perlu kita ketahui neraka di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunaninya adalah Gehenna. Nah, kata Gehenna ini tampaknya dipinjam dari nama sebuah lembah yang disebut dengan lembah Hinnom. Lembah Hinnom. Nah, lembah Hinnom ini letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Jadi ini adalah gambaran dari Yerusalem pada abad pertama. Dengan tata kotanya seperti itu, dan posisi daripada lembah Hinnom atau the Hinnom Valley itu ada di sana. Nah, pada abad pertama itu dikenal sebagai tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tentu penulis-penulis Perjanjian Baru bukan secara kebetulan menggunakan kata Gehenna. Kata yang diambil dari kata Hinnom. Nah, lembah Hinnom. Nah, dari situ mungkin orang-orang Arab kemudian meminjamnya menjadi nama Jahanam. Jahanam. Jadi Jahanam itu sebenarnya dipinjam dari kata Hinnom, dari kata lembah Hinnom ini. Nah, ini adalah tempat sampah, tempat pembuangan. Jadi kalau kita ingat di dalam kehidupan sehari-hari, sampah adalah sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalau kita lihat dalam kaitan dengan apa yang kita bahas dalam poin pertama ini, jadi mereka-mereka yang berada di neraka itu merasa diri tidak berguna, merasa diri sebagai pribadi-pribadi yang terbuang, seperti sampah. Nah, seperti sampah. Itulah arti yang pertama dari kata neraka. Ada di sana ada penderitaan emosional. Kemudian yang kedua adalah ada kekesalan dan penyesalan karena melakukan kekeliruan. Jadi ada kekesalan, ada penyesalan karena melakukan kekeliruan. Tadi kita membaca, di sana dikatakan bahwa orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam tempat yang disebut dengan neraka itu akan mengalami ratapan dan kertak gigi. Ratapan dan kertak gigi adalah sebuah idiom lah istilahnya. Sebuah ungkapan untuk menggambarkan apa? Ungkapan untuk menggambarkan ini, ungkapan untuk menggambarkan rasa kekesalan, rasa penyesalan. Nah, itu seperti halnya kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katakan dengan kehidupan sehari-hari karena Anda mempunyai kans untuk mendapatkan untung. Kans untuk mendapatkan untung itu sudah ada di depan mata. Tetapi Anda lalai, Anda ceroboh, dan keuntungan yang besar itu kemudian akhirnya hilang begitu saja.
Ya, jadi sehingga pada akhirnya Anda hanya mengatakan, waduh, bodohnya aku. Gitu deh. Contohnya kalau Anda diberi kesempatan untuk ikut belanja online, dan Anda sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan harga yang sangat baik, tetapi karena mungkin panggilan telepon atau karena apa, Anda angkat itu, dan ketika Anda angkat itu beberapa detik kemudian Anda kunjungi kembali situs itu, dan situs itu kemudian mengatakan Anda sudah terlambat. Jadi kesempatan itu hilang, dan Anda mengatakan, waduh, bodohnya saya ya. Seandainya saya nggak angkat telepon tadi, mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah arti dari ratapan dan kertak gigi, ada penyesalan yang luar biasa. Nah, jika Anda bisa mengatakan, wah, aku tahu itu. Seharusnya aku tidak angkat telepon itu, tetapi bagaimana ya aku bisa mengabaikan kesempatan itu? Ini sesuatu yang terkait dengan belanja online, apalagi ini sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang sifatnya jauh lebih besar, sesuatu yang sifatnya ultimate, sesuatu yang sifatnya kekal. Nah, jadi ada banyak orang yang nantinya akan menyesalkan. Kenapa ya? Pada waktu mereka ada di bumi ini, pada waktu mereka masih hidup, pada waktu mereka mendapatkan kesempatan itu, mereka abaikan, dan kini ketika mereka ada di dalam neraka itu, mereka baru menyadari, wah, bodohnya aku. Nah, itulah yang disebut dengan ratapan dan kertak gigi. Ini bukan dalam pengertian harafiah di mana gigi Anda gemertak. Bukan itu. Tapi ini adalah sebuah ungkapan untuk mendeskripsikan adanya kekesalan dan penyesalan karena melakukan kekeliruan. Oke, mari kita lihat hal yang kedua. Neraka adalah sebuah tempat di mana seseorang mengalami penderitaan fisik atau penderitaan badania. Pada akhirnya, semua jiwa-jiwa suatu hari nanti akan dibangkitkan. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mengalami atau menikmati apa yang disebut dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sementara mereka-mereka yang tidak percaya Tuhan, mereka-mereka yang jahat, akan menerima tubuh. Kita tidak tahu apa nama dari tubuh itu karena Alkitab tidak mendeskripsikan, tidak memberi nama. Tetapi kita hanya tahu bahwa bagi orang percaya tubuh itu disebut dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tubuh orang jahat tidak mendapatkan sebutan secara spesifik. Tetapi yang pasti mereka punya tubuh. Dan di sini dikatakan mereka mengalami penderitaan fisik atau mengalami penderitaan badani. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, gambaran mengenai neraka itu ada beberapa macam. Salah satu yang dominan adalah ada lautan api. Nah, kalau kita berbicara mengenai lautan api, itu bukan sesuatu yang menyenangkan, toh. Neraka digambarkan seperti sebuah taman, di mana Anda bisa berselfie ria di sana. Tidak, neraka digambarkan sebagai sebuah lautan api. Bahkan kalau kita lihat, ada istilah yang berbeda dan juga punya pengertian yang berbeda dari neraka yang disebut dengan nama Hades. Hades atau alam maut. Alam maut itu bukan neraka. Alam maut itu adalah tempat persinggahan sementara bagi jiwa-jiwa orang jahat, bagi jiwa-jiwa orang yang tidak percaya. Jadi alam maut, tempat di mana orang kaya, yang diceritakan di dalam kisah orang kaya dan Lazarus, yang namanya alam maut, tempat persinggahan sementara saja, itu begitu mengerikan sekali. Sebagaimana kita baca di dalam Lukas kayak pasal yang ke-16, apalagi yang disebut dengan nama Gehenna atau neraka itu. Nah, penderitaan fisik ini secara tradisional, pandangan saya paparkan di sini adalah pandangan tradisional, digambarkan akan berlangsung tanpa henti. Saudara pernah keseleo atau pernah kena api? Waktu saudara masak, kecipratan minyak itu biasanya sudah
sakitnya luar biasa. Tapi sakit itu sifatnya sementara, temporary. Ya, temporary dalam pengertian yang mungkin dalam 1, 2, 3 hari akan sembuh. Tetapi apa yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang fasik di dalam neraka adalah penderitaan fisik yang berlangsung secara terus-menerus. It is hard to imagine. Sangat sulit untuk membayangkan kayak apa ya. Itu loh. Tapi mungkin kita bisa merasakan kalau sekarang kecipratan minyak aja sedikit sudah sakit, apalagi kalau kita harus mengalami penderitaan yang berlangsung secara terus-menerus. Neraka adalah tempat di mana seseorang mengalami penderitaan fisik secara terus-menerus. Yang ketiga, neraka adalah tempat di mana seseorang itu mengalami penderitaan secara relasional. Tidak ada yang namanya party, pesta yang penuh sukaria di dalam neraka sebagaimana yang kita dengar dalam gurauan orang-orang. Kadang-kadang orang-orang yang tidak percaya itu bergurau ketika mereka diingatkan akan bahaya neraka. Mereka kemudian bersenda gurau dan mengatakan, nggak apa-apa, saya lebih senang ada di neraka, di sana nanti saya ketemu bintang film ini, bintang film itu. Nah, itu akan ketemu pemusik ini, kita pemusik itu, di sana akan ada party besar. Tidak ada yang namanya party. Nah, pesta yang penuh sukaria di dalam neraka, sebagaimana yang kita dengar di dalam Quran orang-orang. Neraka menjadi tempat dari orang-orang yang secara fisik dan emosional hancur lebur. Jadi tidak ada interest maupun energi untuk membangun relasi atau komunitas. Nggak ada itu. Seorang pendeta yang namanya Bill Hybels menulis, di dalam neraka setiap orang akan terkurung dalam penderitaan dan kesedihannya sendiri sehingga tidak ada momen untuk meringankan penderitaan orang lain. Untuk mikirin diri sendiri aja sudah terlalu berat. Nah, too heavy. Apalagi untuk memikirkan orang lain. Kalaupun ada pemikiran semacam itu, kata Bill Hybels, itu hanya tinggal kenangan saja. Realisasinya tidak akan pernah terwujud. Jadi neraka adalah tempat di mana seseorang itu mengalami penderitaan secara relasional. Bukan sebuah tempat yang indah, bukan. Yang keempat, neraka adalah sebuah tempat di mana seseorang mengalami penderitaan secara rohani atau penderitaan secara spiritual. Akhirnya neraka juga merupakan tempat di mana seseorang mengalami penderitaan secara rohani. Dan kalau kita bandingkan dengan 3 hal yang sudah saya deskripsikan atau saya lukiskan di atas, ini sebenarnya adalah sisi yang paling kelam dan juga sisi yang paling sulit dilukiskan dari neraka. Kenapa demikian? Hari ini mereka yang melakukan kejahatan keji dan ditahan di dalam penjara-penjara terburuk di dunia masih dapat menikmati indahnya mentari pagi dan gemerlap bintang-bintang di malam hari. Karena Tuhan dalam derajat tertentu masih membatasi kejahatan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita sadari. Terlepas dari jahatnya dunia ini, mungkin saudara sempat ngomong, waduh dunia ini kok jahat, dunia ini kok gelap. Ada bayi-bayi dibuang, padahal dia mereka tanpa dosa. Ada anak membunuh orang tua. Ada bapak kandung memperkosa anak kandung. Anda mengatakan itu, waduh gelap sekali dunia ini. Tapi terlepas dari gelapnya dunia itu, saudara masih bisa menikmati secercah kebaikan. Anda masih bisa menikmati senyum dari seorang anak kecil. Anda bisa menikmati lucunya anjing-anjing yang sedang bermain di rumah Anda. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, itu adalah percikan-percikan dari hadirat Tuhan yang merembesi seluruh alam ciptaan di muka bumi ini. Ketika Anda stres, ketika Anda dalam kondisi berat, Anda keluar rumah, memandang pohon anggrek yang sedang mekar, hati Anda serasa terhibur sedikit. Mekarnya anggrek tersebut yang terjadi oleh karena ada rembesan daripada hadirat roh Allah yang ada di mana-mana. Ketika Anda memandang lukisan yang indah,
Hal itu membuat hati Anda teduh. Ketika Anda mendengar lagu, bahkan lagu dunia katakanlah, yang membuat Anda merasa tenang. Hal itu kan semua ada oleh karena apa ya? Karena ada hadirat Tuhan itu. Lalu pertanyaannya, what happened? Apa yang akan terjadi bila hadirat Tuhan itu tidak ada sama sekali? Wah, ini yang sukar dibayangkan. Mungkin satu-satunya orang yang pernah mengalami ditinggalkan secara total oleh Tuhan hanyalah Yesus Kristus. Di atas kayu salib, ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Mungkin itu peristiwa satu-satunya sampai hari ini di mana seseorang ditinggalkan secara total. Perasaan ditinggalkan secara total. Nah, di neraka itu seseorang merasa ditinggalkan secara total. Bukan berarti bahwa hadirat Allah tidak ada di neraka. Hadirat Allah ada di neraka. Tuhan ada di mana-mana. Ini pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh anak-anak sekolah minggu. Om, Tuhan kan Maha Kudus, Tuhan Maha Benar. Apakah Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Benar itu juga ada di neraka? Hadiratnya, saya katakan yes. Yes, He is always present, everywhere. Dia selalu hadir, di mana saja. Tetapi Anda harus memahami. Jadi kalau di surga seorang mengalami hadirat positif dari Tuhan, di neraka seseorang mengalami hadirat negatif dari Tuhan. Yang ada di sana adalah murkanya, bukan hadiratnya yang penuh kasih. Yang ada di sana adalah murka Allah. Jadi kata ditinggalkan ini sekali lagi jangan difahami dalam pengertian secara fisik. Kata ditinggalkan ini dalam pengertian bahwa seseorang mengalami hadirat Allah yang menampakkan atau yang menonjolkan murka dari Allah itu sendiri. Nah, inilah sisi yang paling kelam dari neraka. Jadi kasih karunia Tuhan dan hadirat yang penuh kasih itu masih memungkinkan kita melihat sisi-sisi yang indah dari dunia ini. Namun di dalam neraka segala sesuatu berbeda. Tidak ada lagi hadirat Allah yang penuh kasih. Yang ada di sana adalah hadiratnya negatif. Itulah sebabnya penulis Injil Matius menggambarkan neraka ini secara kiasan dengan menggunakan kata kegelapan yang paling gelap. Dalam bahasa Yunani digunakan kata tos, kotos, to, exoteron. Matius 8 ayat 12, Matius 22 ayat 13, Matius 25 ayat 30, 3 kali digunakan kata tos, kotos, to, exoteron. Nah, ya, kegelapan yang paling dalam menunjuk kepada keadaan di mana terdapat kekacauan, di mana terdapat kebingungan yang absolut, sekaligus apa yang saya sebut no hope, tidak ada harapan sama sekali. Ini suatu kengerian yang sulit untuk dibayangkan, karena sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengalaminya. Yang berikutnya adalah tempat yang mengerikan ini disediakan bagi siapa? Neraka jahanam ini disediakan untuk siapa? Nah, kita akan melihat teks tadi yang tadi sudah kita baca. Setelah penuh, ukat itu diseret ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Ya, jadi jelas sekali kalau kita baca, perhatikan teks yang diwarna kuning, perhatikan teks yang di garis bawah. Jadi neraka itu disediakan untuk ikan yang tidak baik.
Ikan yang tidak baik ini adalah gambaran figuratif atau gambaran kiasan untuk orang jahat. Lalu pertanyaannya, siapakah sesungguhnya orang jahat itu? Nah, di sini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Matius. Di dalam terang Injil Matius 16 ayat 4 di sana dikatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka. Jadi Matius 16 ayat 4 memberitahu kita, siapa orang jahat itu? Orang jahat itu adalah mereka yang menolak pribadi dan karya dari Tuhan Yesus. Di sini kita izinkan bagian dari Alkitab menerangkan bagian dari Alkitab yang lainnya. Jadi jahat di sini artinya mereka yang menolak pribadi dan karya Yesus. Perhatikan di situ, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Angkatan yang jahat menunjuk kepada orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Memang tidak secara keseluruhan, tetapi sebagian besar menuntut suatu tanda. Namun Yesus mengatakan kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain tanda Yunus. Tanda Yunus ini berbicara mengenai apa? Kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kebangkitannya. Sama seperti Yunus ada di dalam perut ikan. Selama beberapa hari kemudian dia keluar dari perut ikan dalam keadaan hidup. Demikian pula Yesus disalib, mati, dan dia akan hidup. Nah, jadi sekali lagi, jahat di sini adalah mereka yang menolak pribadi dan karya Yesus. Kita lihat pemahamannya kedua, terang dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di sini kita melihat definisi yang kedua dari apa yang disebut dengan orang jahat. Orang jahat adalah mereka yang menunjukkan buah kehidupan yang tidak sepadan dengan pengakuan iman mereka. Perhatikan di sini. Di sini digambarkan orang yang mengalami surprise, keterkejutan pada saat pengadilan terakhir. Mereka berharap mendapatkan pahala, namun yang mereka terima justru penghukuman. Nah, mereka mengatakan, Tuhan, ini berarti bahwa mereka merasa diri mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, bahkan mereka melakukan sesuatu yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tetapi orang-orang seperti ini disebut oleh penulis Injil Matius sebagai pembuat kejahatan, sebagai orang jahat. Di sini, jahat di sini menunjukkan mereka yang buat kehidupannya tidak sepadan dengan pengakuan iman mereka. Mereka mengaku kenal Tuhan, mereka mengaku menjadi hamba Tuhan, mereka mengaku menjadi pelayan Tuhan. Dan namun, buah-buah kehidupannya tidak sepadan dengan pengakuan mereka. Itulah sebabnya pada pengadilan terakhir mereka ditolak. Mereka mengatakan, aku kenal kau. Aku melakukan ini bagimu. Aku menyerukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan, kalau boleh saya gunakan kata-kata sendiri. It is good you know me, but I'm so sorry I don't know you. Bagus engkau mengenalku, tapi maaf. Aku tidak mengenalmu. Kenapa aku tidak mengenalmu? Karena kamu tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Jadi di sini tidak ada kesepadanan di antara buah kehidupan dan pengakuan iman mereka. Jadi yang terakhir pada akhirnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat implikasi praktis bagi kita. Yang pertama, bagi orang yang belum percaya, kalau Anda orang yang belum percaya, ya bertobatlah. Terimalah karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus.
Jangan sampai nanti Anda meratap dan mengkertakkan gigi Anda. Anda punya kesempatan, Anda punya opportunity, dan jangan sampai opportunity itu lepas dari tangan Anda. Dan suatu hari nanti yang hanya ada, yang tertinggal di dalam diri Anda adalah kekesalan dan penyesalan. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, ya kita bersyukur. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Kita sebenarnya semua itu layak untuk mendapat neraka. Tetapi oleh karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib, Kristus ganti kita. Dan kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan kebinasaan di dalam neraka. Bagi orang yang percaya hidup asal-asalan, mengaku Kristen, dari kecil Kristen, tetapi buah kehidupannya tidak sepadan, bertobat. Hiduplah sepadan dengan sebutanmu sebagai anak-anak terang. Kalau engkau mengaku diri sebagai pengikut-pengikut Yesus, tetapi hidupmu tidak mencerminkan Kristus, inilah saatnya Anda bertobat. Inilah saatnya Anda bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang sepadan dengan panggilanmu sebagai anak-anak Allah. Dan bagi gereja Tuhan, secara keseluruhan ada misi yang belum selesai. Ada misi yang belum selesai, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, menyelamatkan manusia-manusia yang terhilang. Itulah alasan daripada keberadaan gereja. Reason for being dari church adalah menjadi kepanjangan tangan Yesus untuk membawa Injil Kerajaan Allah, untuk membawa pesan penyelamatan, sehingga kalau boleh tidak ada satupun dari antara manusia ini binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada host dari acara ini. Wow, penjelasan yang sangat luar biasa Bapak Saudara yang kasih Tuhan yang mengikuti YouTube channel dari BFC Menteng. Wow, ini luar biasa sekali pengajaran yang mengingatkan kita Saudara ya. Memang kalau bicara udah pandemi Pak, ngomongnya neraka kayak deg-degan banget gitu ya Pak Pendeta ya rasanya ya. Tapi ini kenyataan ya Pastor ya. Pastor Gani betul ya. Iya. Memang kita harus teringat karena Bapak Ibu kita tidak tahu kapan akan meninggal, kita tidak tahu cara kita meninggal, tapi yang pasti pengajaran hari ini membekali Bapak Ibu bahwa ada sesuatu atau ada kehidupan, ada pertanggungjawaban sesudah hari-hari ini. Kira-kira begitu Pastor ya? Dan Iya. ini luar biasa ini ya. Nah, Pastor, nanti kita akan berdiskusi, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang sudah join di BFC Ignite malam hari ini, kalau ada pertanyaan yang merisaukan hati saudara, bingung, tertekan, nanti kita bisa tanya ke narasumber kita. Nanti, Pastor, kalau misalkan nggak live, boleh, Pastor, ya, kalau ada yang bertanya, boleh. Bahasa Yunani, bahasa India, bahasa Roh, nanti kita tanya Pastor Gani, ya. Kita tanya semuanya. Boleh. Boleh ya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga ada sahabat-sahabat dari BFC, dari GBI Basila Menteng yang mungkin akan bertanya. Dan saya lihat Pak Lukas sudah ada pertanyaan yang menggelora dalam dirinya, saudara ya. Jadi saya persilakan mungkin Pak Lukas Andreas pertama kali akan memberikan ada kebimbangan Pastor Gani dalam diri Pak Lukas. Jadi mungkin kebimbangan ini bisa disirami dengan hikmat dari Pak Gani, mungkin Pastor Gani ya. Silakan Pak Lukas. Iya, terima kasih Kak Andre, terima kasih Pak Gani buat topik yang disampaikan pada malam hari ini. Saya ingin bertanya sebenarnya ada 1-2 pertanyaan mengenai memang pergumulan orang Kristen yang saya jumpai juga mungkin juga dijumpai di dalam diri saya pribadi. Artinya begini Pak Gani, kalau di dalam penjelasan Pak Gani alasan pembuat kejahatan atau orang jahat yang pertama mungkin kita merasa aman kalau seandainya hanya menolak pribadi dan karya Kristus saja. Tetapi ketika penjelasan pembuat kejahatan dalam poin yang kedua, tadi yang Pak Gani jelaskan mengenai buahnya tidak sesuai dengan pengakuan iman, nah ini menjadi sebuah kebimbangan tertentu mungkin buat sebagian orang Kristen. Artinya
apakah saya nih sebenarnya masuk surga atau masuk neraka ya? Karena saya masih jatuh bangun dalam dosa, misal begitu. Atau saya masih suka melakukan dosa yang memang sudah berkali-kali dilakukan, dan saya bukan orang yang baik mungkin, dan yang dalam tanda kutip baik itu belum sempurna di dalam tindak tanduk sebagai orang Kristen, dan itu menjadi sebuah pertanyaan keraguan buat beberapa orang mungkin, apakah saya nanti masuk surga atau saya masuk neraka, dan itu pertanyaan yang mengerikan sebenarnya kan. Jadi boleh nggak Pak Gani boleh bantu untuk menjelaskan dalam pertanyaan keraguan pada malam hari ini? Oke, ya. Yang pertama, kita harus memahami bahwa salvation atau keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu yang paling penting, anugerah. Anugerah di dalam bahasa Yunani menggunakan kata charis. Dari charis itu kemudian kita kenal bahasa Latin yang namanya gratia. Dari kata gratia itu kita kenal kata gratis. Jadi, keselamatan adalah sesuatu yang kita terima secara gratis, bukan oleh karena kamu kudus, bukan oleh karena kamu baik, bukan oleh karena kamu hebat, super rohani, no. Keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Ini pertama, yang diterima oleh iman. Nah, itu. Jadi, kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah aku lebih baik daripada mereka. Tuhan lihatlah aku lebih rohani daripada mereka. Tuhan lihatlah doaku lebih banyak daripada mereka. Tuhan lihatlah kekudusanku lebih hebat daripada mereka. Nggak bisa ya. Semuanya itu ibarat kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi nomor satu itu. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Allah. Nah, jadi nomor yang kedua, tetapi keselamatan itu juga melibatkan apa yang disebut dengan kelahiran baru. Kelahiran baru di mana seseorang menerima benih ilahi di dalam dirinya. Nah, benih ilahi ketika seseorang percaya kepada Tuhan dan dia mengalami keselamatan yang sempurna, di situ ada benih ilahi di dalam dirinya. Nah, benih ilahi itulah yang kemudian perlahan-lahan akan tumbuh. Nah, tumbuh, dan ini yang diharapkan. Jadi, ini yang diharapkan ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi ada sesuatu yang baik yang tumbuh. Itu bukan berarti bahwa mereka sempurna. No. Itu bukan berarti mereka sempurna. Saya masih bergumul, bahkan Rasul Paulus pun masih bergumul. Di dalam Roma pasal 7. Bahkan dia mengungkapkan kefrustasiannya. Aku ingin melakukan hal yang baik. Tapi bukan hal yang baik yang muncul di dalam diriku. Jadi, ini yang harus kita pahami. Jadi, ketika kita diselamatkan, bukan berarti hari itu kita menjadi sempurna. Tidak. Ketika kita diselamatkan, kita menerima benih ilahi. Dan salah satu bukti dari benih ilahi itu muncul di dalam diri kita adalah ada buah. Buahnya adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Tetapi sekali lagi, itu tidak identik dengan kesempurnaan. Tidak. Jadi ada suatu proses yang berlangsung, bahkan proses ini tidak akan tuntas sampai kita mati. Gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ada keselamatan itu anugerah Allah, kemudian keselamatan itu tidak identik. Begitu kita selamatkan langsung sempurna. Enggak. Ada proses. Proses yang sifatnya progres. Ada progres. Dari demi hari ada perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, itu. Jadi dari sinilah kemudian kita sekali lagi kemudian dengan pemahaman semacam ini, jangan sampai kemudian mengatakan, oh aku masih jatuh bangun. Gimana nanti apa kalau saya mati saya selamat? Nah kalau begitu berarti doktrin keselamatanmu masih belum mantap gitu loh. Engkau diselamatkan oleh karena anugerah Allah itu loh. Jadi saya mengatakan keselamatanmu itu tidak mudah hilang itu. Namun jangan kemudian terlalu optimis. Kalau begitu sekali selamat tetap selamat. Aku bisa hidup seenaknya. Ya itu ngawur. Nah, aku hidup seenaknya. Toh sekali selamat tetap selamat. Oh itu yang ngawur. Jadi saya ingin mengatakan keselamatan kita itu bisa hilang, tetapi tidak mudah hilang. Kalau keselamatan kita itu tidak bisa hilang, kenapa di dalam surat Ibrani ada peringatan-peringatan supaya jangan murtad? Kenapa Rasul Paulus menggarisbawahi bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Jadi
ini jaminan yang ini saya katakan, bahwa keselamatanmu itu tidak mudah hilang, namun bukan berarti tidak bisa hilang. Jadi marilah kita hidup, ya istilahnya hari demi hari dengan takut dan getar akan Tuhan. Tetapi kemudian jangan sampai kemudian kita punya pemahaman yang mengatakan, oh saya ngumpat sedikit nanti kemudian saya distruduk truk mati ya, saya masuk neraka. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi Tuhan mengerti, God knows you. Jadi Dia tahu. Jadi Dia tahu siapa dirimu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu hatimu. Nah, saya percaya kalau di dalam hati kita masih ada keinginan, kerinduan yang luar biasa, dan usaha yang signifikan untuk menjadi lebih baik, saya yakin hari ini ketika kita mati pun kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, keselamatan yang kita terima hari ini tidak identik dengan kesempurnaan. Ada suatu ayat yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes yang mengatakan, mereka yang dilahirkan dari Allah itu tidak akan berdosa lagi. Apa artinya tidak akan berdosa lagi? Itu harus dipahami di dalam kerangka bahasa asli Alkitab. Tidak berdosa lagi, itu di dalam bahasa Yunani itu menggunakan tenses. Tenses itu bentuk waktu yang terus-menerus. Jadi maksudnya adalah mereka yang lahir dari Allah, saya dan saudara, itu bukan berarti tidak bisa berdosa sama sekali, bukan. Terjemahan yang baik mungkin mereka yang lahir dari Allah itu tidak secara terus-menerus berbuat dosa. Jadi yang disebut dengan pembuat kejahatan di dalam Matius pasal 7 yang tadi saya bahas, mungkin menunjuk pada orang-orang yang mengaku diri sebagai, katakanlah, pelayan Tuhan, tetapi terus-menerus masih melakukan kejahatan. Hari ini nyolong, besok usah nyolong, seminggu lagi nyolong. Nah, itu yang disebut dengan pembuat kejahatan. Tapi kalau hari ini saudara melakukan kelalaian dan saudara merasa, waduh saya berdosa di hadapan Tuhan, saya perlu datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, mohon kekuatannya. Saya yakin kalau hari itu Anda mati karena serangan jantung, Anda akan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Nah, itu jawabannya. Terima kasih Pak Gani. Wow, luar biasa ini ya. Jadi saudara jangan bimbang lagi dengan keselamatan Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu pemberian daripada Tuhan. Tetapi saya menuliskan di sini, tetap kita sebagai orang percaya, Pastor ya, harus ada proses, progres, ada usaha yang terus lebih baik, Pastor ya. Iya. Tetap harus ada tindakan kita juga, karena tadi diingatkan ayat firman Tuhan, kerjakan keselamatan. Ibrani juga mengingatkan di mana bisa terjadi kemurtatan, tetapi kita harus mengupayakan sebagai orang percaya. Tentu dengan Roh Kudus, Pastor ya. Ya pastilah. Wow, luar biasa. Ini, saudara, kalau terus ikut di BFC Ignite, Anda akan diberkati luar biasa, saudara. Ya, ini Pastor Gani ini baru secuil ilmunya, saudara ya. Nanti kita dicuil-cuil dikit-dikit, saudara ya. Asal orangnya jangan dicuil, saudara ya. Nanti kalau dicuil, istrinya marah, saudara ya. Nah, Bapak kasih Tuhan Yesus ini menarik pembahasan, saudara ya, karena memang ada banyak orang yang mungkin lupa bahwa surga dan neraka itu sesuatu yang nyata. Dan beliau dari awal mengingatkan bahwa tentang, kita sedang bicara tentang neraka khususnya, dan sehingga saya Pastor Gani juga ada sih pengajaran tentang surga. Jadi mungkin lain kali bisa diskusi, lain kali Pastor ya, lain kali Pastor. Ini khusus neraka aja dulu, biar pada takut, bertobat dulu Pastor ya, baru surganya dikasih begitu ya. Bukan juga begini. Gospel is always a good news. Oh, amin. Jadi saya tidak suka untuk istilahnya menakut-nakuti orang dengan neraka. Oh iya betul. Jadi hamba Tuhan itu adalah pembawa kabar baik, bukan teroris. Amin. Jadi saudara dalam teroris itu ini kan teroris teroris ya. Terima Yesus hidup. Ini pendeta terima Yesus neraka. Apa bedanya pendeta sama teroris? Gitu loh. Jadi Bapak Saudara, bahasa Inggris tadi itu artinya jangan lupa bayar perpuluhan tepat pada waktunya, saudara ya. Itu terjemahan yang dikatakan oleh Pastor Gani tadi, saudara Pastor Gani ya. Jadi memang ini menarik, saudara, kabar baik yang atau pelajaran hari ini tuh betul-betul
pelajaran, saudara ya, bukan sesuatu yang tadi Pastor Gani udah bilang menakutkan atau mengerikan. Kenyataannya itu pasti ada, Pastor ya, hal-hal yang akan dialaminya pasti. Tetapi kalau Anda mengikuti dari awal, sangat runut, saudara ya, apa yang di-sharingkan atau diajarkan melalui BFC Ignite malam hari ini. Nah, saudara, saya tahu saudara juga pengen nanya, sebenarnya pengen nanya, cuma nggak bisa, cuma di YouTube. Nah, diwakili oleh Pak Jeffrey Aditya. Tenang saja ya, semua pertanyaan saudara seperti sudah dirangkum oleh Pak Jeffrey nanti. Pastor, ini Pak Jeffrey ingin bertanya, mohon bisa dijawab, Pastor ya. Silakan Pak Jeffrey. Ya, saya ada 2 pertanyaan nih Pak sebenarnya. Yang pertama tadi kan disampaikan, dipresentasikan bahwa ada yang namanya Hades, dan baru nanti di pengadilan terakhir diputuskan pengadilannya, dan kemudian masuk Gehenna gitu ya Pak ya. Jadi Hades adalah tempat penantian begitu. Nah, kalau misalnya dalam penantian itu sudah dibedakan tempatnya, bukankah sebenarnya penghakiman sudah terjadi begitu? Pengadilan akhir itu pengadilan yang seperti apa maksud saya? Dan yang kedua, kalau misalnya tadi dikatakan ada siksaan, ada penderitaan fisik, begitu ya Pak ya. Jadi setiap orang yang dibangkitkan pasti dapat tubuh gitu ya. Cuma orang percaya dapat tubuh kemuliaan yang mendapatkan penghakiman, penghukuman, nggak tahu tubuhnya seperti apa, tapi mengalami penderitaan fisik. Pertanyaan saya adalah, ada yang disiksa, apakah ada yang penyiksa juga? Siapa penyiksanya gitu istilahnya? Ya, mungkin ini pertanyaan banyak jemaat gitu. Jawaban yang pertama mengenai Hades sebagai tempat antara dan Gehenna sebagai tempat terakhir. Jadi gini, ada 2 fase daripada pengadilan, atau ada 2 tahap dari pengadilannya. Pengadilan yang pertama itu terjadi ketika seseorang itu mati. Ya, ketika seseorang mati itu terjadi pengadilan, sudah terjadi pemisahan. Ya, jadi orang benar akan masuk Firdaus atau surga, orang yang tidak benar akan masuk dalam apa yang disebut dengan Hades. Orang yang tidak benar ya, orang jahat akan masuk dalam Hades, atau dalam bahasa Ibrani kita gunakan istilah Sheol. Lalu dalam bahasa Indonesia alam maut atau alam barzakh. Nah, itu fase pertama. Sudah ada pemisahan. Kemudian pada hari pengadilan terakhir yang disebut dengan pengadilan tahta putih, seseorang jiwa-jiwa yang sudah mati, nah, itu akan dibangkitkan, baik yang di surga maupun yang di Hades akan dibangkitkan, dan mereka akan dihakimi. Tapi penghakiman ini tidak terkait dengan pemindahan posisi. Ngerti ya? Yang dari Hades nanti akan pindah ke langit dan bumi yang baru, atau sebaliknya yang sudah dari surga akan dipindahkan lagi ke neraka. Enggak. Nah, jadi pengadilan fase yang kedua ini lebih mengarah kepada ke derajat dari penghukuman atau derajat dari upah. Ya, jadi apa yang dialami oleh Hitler mungkin akan berbeda dengan apa yang dialami oleh Pak Ijo. Ya, apa yang diterima oleh Agustinus mungkin akan berbeda dengan apa yang diterima oleh Aim. Nah, ya, jadi itu pengadilan. Jadi ada yang pengadilan yang kedua ini tidak ada kaitannya dengan masalah selamat atau tidak selamat, tapi lebih mengarah kepada derajat upah dan derajat penghukuman yang diterima oleh seseorang. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai penyiksanya siapa, yang disiksa siapa. Jadi sekali lagi pemahaman tradisional ya tidak, bahkan dalam pemahaman tradisional tidak disebutkan ya, istilahnya siapa yang nyiksa ini siapa, apa ada malaikat khusus yang namanya siapa yang disiksa, itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada. Lalu kemudian yang disiksa ini siapa, jelas yang disiksa tadi yang disebut dengan orang-orang jahat. Lah bentuk siksaannya seperti apa mereka dibakar atau mau dipanggang atau diapain, digoreng, ya kita tidak tahu secara persis, walaupun ada beberapa kitab kuno seperti bukan Wahyu Yohanes tapi Wahyu Petrus, Wahyu Paulus yang mendeskripsikan secara detail. Lain kali mungkin dalam form yang lebih akademik itu saya bisa bicara mengenai istilahnya tur ke neraka Allah
ala literatur kuno seperti ya tadi Wahyu Petrus, Wahyu Paulus, Wahyu Zefania, kemudian kitab kisah Thomas, The Acts of Thomas. Jadi ada banyak literatur kuno yang melukiskan perjalanan-perjalanan dan apa yang mereka lihat orang-orang yang disiksa di neraka. Tetapi Alkitab sendiri tidak memberitahu kepada kita bentuk penyiksaannya itu seperti apa. Hanya menggunakan bahasa figuratif, bahasa kiasan di mana ada api, dan kemudian kalau ditanya, kadang-kadang api ini sesuatu yang juga kadang-kadang menyulitkan kita, apalagi kalau Anda ngajar sekolah minggu ketemu murid yang kritis, kemudian tanya, Om, apa di neraka ada api? Kemudian betul ada itu Alkitab mengatakan api. Loh, tetapi kemudian murid ini pinter. Tapi Yesus juga mengatakan neraka itu adalah suatu kegelapan total. Tadi yang saya sebut tos kotos to extoreros tadi. Kegelapan total. Loh, kalau di neraka itu ada api, ya nggak mungkin neraka itu gelap, Om. Nah, kalau Anda sudah disekak begitu gimana? Jadi sekali lagi bahasa-bahasa agama itu adalah bahasa-bahasa kiasan. Jadi jangan sampai kemudian kita merafiakan disekak sama anak sekolah minggu, saudara diem. Dari bahasa-bahasa kiasan. Dari neraka, api berbicara mengenai apa, kegelapan berbicara mengenai apa. Tadi kan sudah saya bahas secara sekilas di dalam apa yang saya sebutkan di atas. Jadi bentuk penyiksaan fisiknya kita tidak tahu secara persis. Kita tidak tahu secara persis. Yang penting itu penderitaan fisik. Dan yang penting adalah jangan sampai saudara ngalami. Itu aja. Amin. Ada lagi, Pastor? Nah ya, itu mungkin Pak Jeffrey mau menanggapi, silakan. Ya. Jadi kalau dilihat ini menarik. Sorry, Pak Jeffrey mau menambahkan mungkin? Ya, karena begini, kan ada pendapat yang dulu-dulu nih ya, karena saya juga waktu dulu pernah sering dengar gitu ya, kalau yang nyiksa itu kan setan, iblis gitu. Terus terakhir belakangan ini dengar juga ada hamba Tuhan bicara soal bahwa nggak ada itu yang nyiksa setan, iblis, karena iblis sama setan itu dihukum justru dalam neraka gitu. Jadi bukan setan dan iblis yang melakukan penyiksaan gitu ya, tapi justru mereka yang menjadi objek penyiksaan gitu. Nah, kita disiksa bersama-sama dengan malaikat yang memberontak itu gitu katanya. Menurut Bapak, selain tadi kan neraka diciptakan ada itu untuk orang-orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Tapi apakah originally gitu ya, neraka itu diciptakan untuk itu atau sebenarnya untuk malaikat itu, Pak? Ya sebenarnya neraka adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu kalau kita gunakan istilah pemahaman filosofis ya, keniscayaan sesuatu yang harus ada. Oleh karena Allah telah memilih untuk menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambarnya. Nah, jadi bahkan bukan saja manusia, Allah juga memberi malaikat kehendak bebas, freedom. Jadi untuk memilih, dan konsekuensi daripada pilihan itu adalah dia bisa memilih menjadi sekutunya Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan, atau sebaliknya menjadi musuhnya Tuhan atas pilihannya sendiri. Nah itu. Jadi ya karena pilihan ini, maka neraka adalah suatu keniscayaan. Harus ada suatu konsekuensi. Demikian juga surga adalah sebuah konsekuensi dari pilihan yang dibuat oleh Tuhan untuk menciptakan manusia sesuai dengan peta dan gambarnya. Juga pilihan yang dibuat oleh Tuhan untuk membuat iblis. Yang disebut ya, sebenarnya ini iblis kan dulunya kan malaikat. Malaikat itu punya kehendak bebas. Itu kok keniscayaan, sesuatu yang harus ada itu. Sesuatu yang harus ada dan bukan lagi
istilahnya sebuah option, sesuatu yang harus dihilangkan. Enggak, itu adalah suatu keniscayaan. Jadi ya memang harus ada gitu loh. Mau kemana lagi gitu loh. Nah, terkecuali Anda menciptakan manusia sebagai robot. Nah, itu neraka niscaya tidak ada gitu. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang bisa memilih. Memilih sebagai kekasih Tuhan atau memilih sebagai musuh Tuhan. Nah, ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau iblis dan malaikat-malaikatnya bukan sebagai penyiksa, itu betul, karena jelas sekali di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa iblis, antikristus semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi tidak dijelaskan siapa yang menjadi penyiksa, penyiksaannya seperti apa. We don't know. When the Bible is silent, we have to be silent. Jadi ketika Alkitab itu diam, ya kita seharusnya diam. Semua jawaban yang ada hanyalah spekulasi. Dan spekulasi itu bisa maybe yes, maybe no. Wow, ini luar biasa ya. Jadi when the Bible silent, apa tadi Pak? We have to be silent, yang artinya jangan lupa perpuluhan, saudara. Jangan pernah lupa, Bapak Saudara ya. Anda dimanapun berada, jangan lupa terjemahannya selalu sama, Bapak Saudara ya. Dan saya tadi menarik ya waktu Pastor tadi bilang tentang ada anak remaja atau sekolah minggu, Pastor ya tadi yang bertanya tentang api gelap. Bapak Ibu saya curiga itu sebenarnya anaknya beliau yang nanya begitu, saudara ya. Kan diajarin banyak sama bapaknya sendiri ya, sama Pastor Gani ya. Jadi anaknya mungkin yang nanyain gurunya tertekan kemudian ya. Dan itu menjadi menarik saudara, karena tadi dari awal bahwa ini sebuah pelajaran yang memang perlu kita ketahui dan dibawakan dengan kebenaran. Tentu makanya kita bawa juga dengan situasi yang lebih teduh, saudara ya, supaya saudara nggak merasa tadi Pastor Gani sudah di awal bilang bukan ditakut-takuti, saudara ya, tapi memang ini kenyataan, sebuah hal yang memang ada begitu ya, dan kita perlu membuat persiapan begitu ya. Nah, Bu Saudara, mungkin Ibu Gembala, Bu Pastor Maya mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan udah diborong semua ini. Telat nanya. Tapi memang ternyata untuk menjelaskan ke anak-anak sekolah minggu selama ini konsepnya yang kita tanam, yang tertanam dalam pikiran saya juga orang gitu sepertinya dia yang bosnya lah di dalam neraka. Tapi tadi dijelaskan bahwa sebenarnya itu tempatnya iblis juga disiksa gitu. Jadi dia bukan bos di dalam neraka. Tapi kalau ini mungkin mewakili juga mungkin pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang, kalau Tuhan itu baik, kan tadi sudah dijawab sih kenapa ada neraka, dan juga kenapa kalau malaikatnya itu kok nggak ada kesempatan untuk bertobat ya Pak? Kalau bertobat kan paling nggak nerakanya jadi nggak ada gitu. Kenapa nggak diberi kesempatan kepada iblis sementara manusia berdosa dikasih kesempatan? Mungkin ini juga pertanyaan yang bisa menjawab bagi mewakili orang-orang yang mendengar siaran ini, Pak. Silakan. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat filosofis sekali sebenarnya. Jadi manusia berbeda dengan malaikat. Malaikat punya istilahnya waktu sendiri, sementara manusia punya waktu sendiri. Jadi malaikat tidak mengalami apa yang disebut dengan proses. Sedangkan manusia mengalami proses. Peter Kreeft di dalam bukunya Angels and Demons, malaikat dan roh jahat, dengan jelas sekali mengatakan begitu dia ada, dan saat itu juga dia menolak Tuhan, dan penolakannya berlangsung forever. Bukan berarti Tuhan tidak mau mengampuni, hanya masalahnya suaranya adalah hilang. Halo? Bisa? Ya. Jadi begitu malaikat, katakanlah saya ambil contoh Lucifer. Begitu Lucifer diciptakan, pada saat itu dia menolak, dan penolakan ini bersifat kekal. Bukan berarti bahwa Allah tidak mau mengampuni mereka, tetapi ya karena itu tidak ada gitu loh. Di dalam kaitannya dengan malaikat tidak ada beda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menyimpang dari Tuhan, tetapi dia hidup di dalam waktu. Di dalam waktu sebagaimana yang kita alami sekarang, di mana ada sebuah proses.
sebuah proses untuk membalikkan keputusan, sama seperti kita. Nah, yang sedang salah kita bisa berbalik. Tetapi untuk malaikat tidak ada hal seperti itu, karena mereka istilahnya makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka roh murni, sementara kita ada badan, ada roh. Nah, itu yang membedakan malaikat dan manusia. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah mati pun tidak ada kesempatan untuk diselamatkan, karena mereka sudah masuk di dalam alam roh, sama seperti malaikat itu loh. Sudah tidak ada lagi pembalikan di dalam alam roh, sudah tidak ada lagi pembalikan. Sekali ke kanan, ya akan ke kanan terus itu. Tapi selama mereka masih punya badan, seperti katakanlah kita masih ada badan, asal nafas yang menempel, maka di situ masih ada kesempatan untuk menerima pengampunan. Tapi begitu kita masuk alam roh, seperti katakanlah malaikat dan sebagainya, nah, sudah tidak ada lagi. Ya, itu natur lah istilahnya, natur daripada malaikat itu sendiri yang tidak memungkinkan adanya pengampunan itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, mudah-mudahan. Terima kasih Pak, sangat menjawab sekali. Terima kasih. Jadi memang alam rohnya itu ya yang tidak bisa lagi ada pembalikan di situ ya. Iya, tidak ada pembalikan. Terima kasih. Wah, thank you, Pastor. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang bersinggung. Kalau saudara mengikuti dari awal sampai akhir, maka jawaban dari Pastor Gani ini menjawab banyak pertanyaan. Beberapa pertanyaan seperti dulu, kalau nggak salah ada teori dom, Pastor ya, dunia orang mati di mana atau maafkan ada api penyucian dan semuanya begitu ya. Tapi hari ini penjelasannya membantu kita memahami bahwa ketika sudah memasuki alam roh atau dunia roh, maka tidak ada dikembalikan atau pembalikan, Pastor ya istilahnya ya, pembalikan lagi gitu ya. Karena tadi pertanyaan Ibu Gembala adalah kalau malaikat namanya kesempatan ya, karena ternyata dunia roh, saudara ya. Dan ini sangat menolong kita, dan tadi Pastor Gani juga sudah ngomong, saudara, bahwa mumpung masih dikasih badan. Betul, Pastor ya? Iya. Jadi masih ada kesempatan untuk kita bisa metanoia. Betul, Pastor ya? Kan pakai Hades Gehenna. Gitu ya, metanoia yang artinya toko buku, saudara ya. Jadi banyak beli buku, kalau nggak ngerti ikut sekolah pelajarannya ya, seperti Bu Gembala saya yang terus sekolah juga akhirnya. Berjuang ya. Salah satu dosennya soalnya Pastor Gani, saudara ya, yang berkata kita. Nah, Pastor, saya itu pernah dengar cerita ini ya, atau intermezzo lah teman-teman gitu ya. Wah, kalau jadi orang jahat itu mending jahat banget sekalian. Karena kalau jahat setengah-setengah, Tuhan marahnya setengah. Kalau Tuhannya marahnya kesel, di depan Tuhan ditendang, ngelewatin neraka masuk surga gitu. Tendangannya Tuhan kan kencang katanya gitu ya. Jadi ditendang kencang, ngelewatin nerakanya masuk surga gitu katanya ya. Tapi kita sepakat bahwa tidak ada dosa besar, dosa kecil, yang penting dosa, Pastor ya. Bukan karena ditendang kencang apa enggak gitu ya. Nah, Pastor, kalau seandainya, ini karena waktu juga, Pastor, ini karena waktu, dan ini pengajaran yang sangat luar biasa, mengingatkan kita, khususnya jemaat GBI Basileia Menteng, tapi juga kemudian bagi saudara yang join dengan YouTube channel hari ini, saudara akan sangat diberkati. Nah, Pastor, untuk mengingatkan seluruh jemaat dan juga untuk semua pemirsa atau viewer yang sedang join dengan kita di BFC Ignite malam hari ini, kira-kira Pastor mau ngingetin apa nih kepada seluruh teman-teman yang join malam hari ataupun yang akan nonton tayangan ulang? Ya, jadi sekali lagi, ketika neraka saya presentasikan di sini dengan segala hal yang negatif, bukan berarti saya sebagai hamba Tuhan menakut-nakuti Anda, enggak. Saya tidak suka untuk menggunakan modus teroris. Kecuali harus bayar per bulan itu pasti tetap itu harus. Terima Yesus atau tidak terima Yesus. Jadi saya ingin mengatakan pada Anda, terlepas dari neraka itu jelek, neraka itu negatif, neraka itu tempat penderitaan yang sangat buruk. Oh, ada kabar baik gitu loh. Ada kabar baik yang Anda bisa terima secara cuma-cuma. Nah, kabar baik ini yang tidak saya tekankan. Ada kabar baik bahwa keselamatan disediakan secara gratis. Amin. Melalui karya Yesus di atas Kalvari. Ya itu saja sebenarnya.
That's so simple. Amin. Ya, itu gratis bukan berarti murah. Enggak, anak Allah harus datang ke dunia. Itu mahal sekali. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang bisa membayar. Amin. Kedatangan Yesus ke dalam dunia itu expensive. Sangat mahal sekali. Jadi selama ada kesempatan untuk menerima keselamatan itu, ya terimalah. Saya suka, mungkin ada orang yang mungkin bahkan menggunakan teori Pascal. Teori Pascal yang disebut dengan teori gambling, teori perjudian. Kamu terima Yesus, kalau benar kamu masuk surga. Kalau nggak benar, kamu tidak kehilangan apa-apa. Itu teori. Tapi kehilangan segalanya itu Pastor ya. Nggak bisa balik soalnya. Tapi saya yakin sepenuhnya itu benar gitu. Saya yakin itu sepenuhnya benar bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu menyediakan jalan keselamatan. Nah itu. Amin. Tapi ini Pascal itu seorang filsuf toh, seorang iya. Puji Tuhan kita ketemu Pastor Gani yang tidak hanya filsuf tapi juga seorang hamba Tuhan. Iya. Ya, itu aja Pastor ya. Wow. Wow, luar biasa. Jadi, Bapak Saudara, kalau Anda melihat Pastor Gani ada di bandara atau di pasar, Saudara, ngelihat wajahnya itu serius sekali. Tapi ternyata hari ini banyak bahasa puitis yang keluar, mawar lah, lagu lah, gitu ya. Macam-macam, Saudara ya. Rupanya orangnya puitis sekali, Saudara ya. Jadi kalau Saudara mau belajar lebih baik, bisa mungkin kontaklah secara pribadi atau gereja Saudara juga perlu untuk pengajaran-pengajaran baik. Ada hamba Tuhan yang akan menolong pengajaran firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, Saudara, bukan tadi Pastor Gani sudah mengingatkan bahwa apa yang Alkitab tidak bicarakan, kita tidak bisa menjadi menduga-duga, nanti menjadi kesalahan, Pastor ya. Tadi sudah diingatkan sebuah fondasi yang luar biasa begitu ya. Dan sekali lagi terima kasih nih Pastor Gani buat sharingnya, pengajarannya ini luar biasa buat kita jemaat GBI Basilia Menteng yang join melalui BFC Ignite dan juga Bapak Saudara yang mungkin bukan jemaat GBI Basilia, tapi Anda menikmati pelajaran-pelajaran ini, Saudara ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Saudara saya bingung, saya bimbang, Saudara bisa menghubungi melalui kolom chat di YouTube channel ini dan Saudara akan dibantu melalui, mungkin kita akan langsung direct kepada Pastor Gani. Pastor ya, nanti kita minta bantuan Pastor ya untuk mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kalau yang gampang biar kami nggak apa-apa lah Pastor ya. Kalau gampangnya susah juga ya, nanti kita serahin Pastor lagi. Nah, Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa BFC Ignite tidak hanya pada hari Rabu, karena memang di YouTube channel, tetapi kita ada di IG Live juga hari Senin dan hari Jumat pada jam yang sama, jam 8 malam di BFC Ignite, Saudara ya. Jadi Saudara bisa kalau di IG ada BFC Menteng, di Instagram ikuti channelnya, Saudara bisa follow di sana. Dan juga kalau Anda diberkati nih, kalau Anda diberkati dengan pengajaran hari ini dari Pastor Gani, jangan lupa Saudara ya, jangan cuma Anda yang diberkati, tapi orang lain harus diberkati. Boleh Pastor ya, ini kita share gitu ya, ke seluruh penjuru dunia, 5 benua, 7 samudra, 5 langit, semua kita share gitu ya. Karena ini pengajaran yang orang harus tahu, Saudara ya, harus tahu bahwa memang sesudah kita di bumi ini ada kehidupan, tapi kehidupannya itu kehidupan kekal. Tadi Pastor Gani mengatakan ada tubuh kemuliaan, tapi juga kemudian ada penghukuman. Boleh Pastor ya pakai istilah itu ya, ada penghukuman yang akan kita terima. Jadi diingatkan sekali lagi, sepanjang masih punya badan ini, Saudara ya, ayo putuskan, Saudara putuskan. Nama Yesus, nama yang paling berkuasa. Nah, Saudara, GBI Basilia Menteng tidak hanya ada program BFC yang berkaitan jemaat, juga ada program namanya Bali Project, Saudara ya, gerakan Basilia Peduli. Kalau Anda juga terbeban bersama dengan kami untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di daerah atau pelayanan sosial, bisa join bersama dengan kami melalui gerakan Bali Project, bisa menanyakan tidak hanya di YouTube channel, kalau Saudara, aduh saya kontak siapa, Saudara bisa tanya di kolom chat, nanti kita akan kasih tahu kepada siapa yang bertanya. Dan juga ada kita ada bos BFC, Saudara ya, promo sekalian ya, mumpung di YouTube kan jarang-jarang saya nongol, Saudara. Ini Pak Lukas biasanya ya. Jadi ini mumpung Pastor, jadi saya promosi sekalian Pastor, kan boleh Pastor ya, sekalian jalan ya. Jadi ada bos BFC, bos itu adalah Basilia Online Shop, Saudara. Jadi kita membuka sebuah medsos, akun medsos di Facebook maupun di Instagram untuk jemaat bisa dagang di sana dan sama-sama saling memberkati, diberkati untuk memberkati. Nah, Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebelum kita menutup channel atau
kelas bukannya kita live kita hari ini melalui YouTube channel ini, saya mengingat kemudian sebuah kisah, saudara ya, ketika seorang anak Tuhan dalam apa ya, izin Tuhan secara roh begitu ya, rohnya diangkat masuk ke surga dan dia melihat kemegahan surga yang sangat luar biasa menyenangkan. Dan kemudian anak Tuhan ini namanya juga masih manusia, saudara ya, punya keinginan, rasa ingin tahu, dan dia tanya, Tuhan boleh nggak saya lihat neraka? Gitu ya. Wah, Tuhan sudah bilang kamu akan susah, nggak kuat nanti kalau lihat neraka. Tapi saya pengen tahu, dan akhirnya Tuhan panggil malaikat untuk menolong, mengiringi gitu ya. Dan di sepanjang perjalanan itu mungkin manusia ini bertanya, apa sih neraka gimana? Dan seperti kata Alkitab, ya, tadi Pastor Gani sudah bilang ada kegelapan, ada ratap kerta gigi, ada api, dan hal-hal semacam itu. Begitu sampai pintu neraka, ada tulisan welcome, saudara, yang artinya keset, yaitu welcome, saudara ya. Ada di gerbang neraka, ada tulisan welcome, tiba-tiba begitu ya. Duh, kaget, lu neraka ada gerbangnya? Oh ya, di neraka ada gerbangnya, begitu ya. Begitu sampai, dia kaget, saudara ya. Kata-kata Alkitab yang mengatakan ada api, ada kegelapan, tidak ada, saudara. Ternyata ada padang rumput yang hijau, ada taman, ada orang sedang di kolam renang, ada orang bermain party, kata Pastor Gani itu bilang, ada yang bilang party, begitu. Kok kayaknya enak begitu ya. Dan terus kemudian ada orang dari dalam neraka keluar, saudara ya. Mungkin ini penjaganya neraka. Dan anak Tuhan nanya, loh ini neraka? Iya, ini neraka. Loh, kok neraka tidak sesuai seperti gambaran Alkitab gitu ya. Wah, dia mulai sadar ternyata neraka pun tidak terlalu beda jauh. Cuma surga lebih bagus gitu ya. Akhirnya dia berbuat jahat, hidupnya tidak benar. Seperti Pastor Gani tadi mengatakan bahwa kita harus ada progres, ada pertumbuhan, ada buah, saudara ya. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, dia tahu kejahatannya, lupa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya diputuskan dalam pengadilan masuk neraka. Dan begitu dia masuk neraka, saudara ya, dia kaget. Ternyata gerbangnya sama, tapi mulai ada penghakiman, ada api yang menyala-nyala, ada penghukuman. Waktu dia dibawa ke situ, dia kaget, saudara ya. Dan ini bukan neraka yang pernah saya lihat beberapa tahun yang lalu, katanya. Bukan ini neraka yang saya lihat. Loh enggak, kata malaikat yang bawa. Ini benar. Sementara ribut di depan gerbang neraka, ada yang dari dalam keluar, saudara. Ternyata yang sama, makhluk yang sama atau pribadi yang sama. Loh, iya ini orang ini. Iya, kenapa? Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sini dan nggak kayak begini tempatnya. Kapan? Tahun sekian. Oh, waktu itu masih ada bulan promosi. Jadi itu template-nya dirubah gitu karena bulan promosi gitu ya. Yang benar kayak begini. Nah, saudara mesti hati-hati bahwa neraka itu udah pasti sebuah tempat yang tidak nyaman, kekal sifatnya, tadi dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh Pastor Gani. Dan ayo menjaga hidup kita kudus, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, persembahkan tubuh kita. Dan malam hari ini kita juga tetap akan disempurnakan dengan doa dari Ibu Gembala yang akan bawa setiap Anda dengan saya yang join malam hari ini tidak mengambil keputusan yang salah. Ingat, walaupun ada iklan dari neraka ya, itu iklan doang, saudara, iklan ya. Karena tadi Pastor Goni bilang itu kekal, tidak bisa dibalikkan. Bahkan yang tadi Pastor Goni pakai istilah Lazarus dan orang-orang kaya, tidak bisa juga keluarganya si orang kaya itu kembali lagi, saudara ya. Dan hari ini ayo berhati-hati. Terima kasih Pastor Gani sudah join bersama dengan kami dari negeri yang sangat jauh ya, California, belok kiri Malang, saudara ya. Jadi dekat di situ, saudara ya. Kapan waktu kalau Tuhan izinkan pandemi selesai, mungkin kita join datang ke Jakarta bersama-sama dengan kami ya, Pastor. Sekali lagi thank you Pastor Gani buat semuanya. Sama-sama. Thank you Pak Lukas, Pak Jeffrey, dan saya persilakan Ibu Gembala untuk memberkati setiap kita. Ya, terima kasih Pak Gani. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk saat ini Engkau menyingkapkan kepada kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur mengenal Engkau, di mana Engkau memberikan keselamatan, anugerah itu yang luar biasa bagi kami. Tolong kami Tuhan di dalam menghidupi hari-hari kami. Kami boleh menghasilkan buah-buah seperti iman kami kepadamu Tuhan. Kami bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu Tuhan. Biar kami semakin hari, semakin mengasihi Engkau, semakin cinta Engkau. Pengiringan kami kepadamu Tuhan, bukan karena kami takut akan neraka, tetapi kami mengiring Engkau karena kami mengasihi Engkau. Kami bertumbuh di dalam cinta kami yang mendalam kepadamu Tuhan. Tolong kami, tolong setiap jemaat-Mu, tolong setiap orang yang mendengarkan siaran ini. Kami percaya kami ada di dalam cengkraman yang sama, di dalam cengkraman Roh Kudus-Mu, sehingga kami di dalam hidup kami yang mungkin kami masih menghidup dalam dosa, kami boleh mengambil keputusan untuk kami bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami bertobat dari segala perbuatan kami yang jahat.
kami boleh hidup mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, karena kami mengalami kasih yang begitu besar daripadamu, mengalami anugerah yang besar daripadamu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Gani Wiono, yang sudah memberkati kami dengan pengajaran yang luar biasa, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan daripadamu. Engkau menolong senantiasa di dalam tugas pengembalaannya. Hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan senantiasa ada atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri program BFC Ignite pada malam hari ini. Kami percaya terus firman-Mu bergema dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan dengan kasih dan sukacita yang melimpah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Wow, sekali lagi terima kasih Pastor Gani buat Pastor Gani dan semua yang sudah join. Wow, terima kasih dan jangan lupa ya, share, kemudian like, pencet apa Pak Lukas? Loncengnya ya, supaya Anda setiap kali ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa tetap diingatkan untuk jam-jam Anda bersama dengan kami. Tuhan berkati Bapak Saudara, sekali lagi thank you semuanya yang join hari ini. Dan Pastor Gani juga Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, makan cukup, rajin cuci tangan, Pastor. Itu di tempat kami sudah jadi tren ya, rajin cuci tangan. Shalom Bapak Saudara semuanya. Halo. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Sama-sama.